ini keadaannya anak ibu yang cantik, yang ganteng? Apakah masih sehat, masih waras? Alhamdulillah ya, masih diberikan kesehatan yang walafiat ya. Teman-teman, mulai hari ini dan seterusnya kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita yang lebih ekstra, karena seperti kita tahu ya, cuaca hari itu kurang mendukung gitu untuk melakukan aktivitas kita di luar. Hujan terus, makanya diri kita itu harus mempersiapkan diri kita, kesehatan kita yang lebih ekstra biar kita nggak gampang sakit. Ya bener ya, iya. Dengan cara apa? Dengan gak main hujan-hujanan di luar, jangan hujan-hujanan. Atau kita bisa makan vitamin C, vitamin C ya. Ya betul banget. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama Ibu di pertemuan ke-8. Di sini kita akan masih membahas mengenai materi prasejarah ya. Kan teman-teman kemarin udah diajarin mengenai pembabakan masalah prasejarah. Sekarang kita lanjutkan lagi karena masih ada pembabakan lainnya gitu. Nah, ada yang tahu nggak materi hari ini yang akan kita pelajari itu apa? Apa? Ya, tepat sekali. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai periodisasi perkembangan masyarakat keaksara berdasarkan hasil kebudayaan materi ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi dan nanti ada tugas-tugas lainnya, kita baca doa dulu kepada langsung saja ketua kelas untuk memimpin untuk membaca doa hari ini. Silakan. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah baik, untuk itu kita langsung saja ya persiapkan. Teman-teman silakan untuk menaruh HP-nya, handphonenya di dalam tas. Kemudian keluarkan buku paketnya. Kalian buka halaman 49 mengenai materi periodisasi perkembangan dunia material ya. Ya sudah. Ya silakan dibuka. Buku tulisnya juga dipersiapkan. HP-nya disimpan di tas ya, dengan mengganggu aktivitas belajar kalian hari ini. Oke. Ya, maksud saja materi hari ini mengenai periodisasi perkembangan masyarakat praksara berdasarkan hasil kebudayaan materi. Di sini kita akan mempelajari hal ini, di mana ada progresi dasar. Yang pertama itu yaitu 4 analisis kehidupan manusia praksara di Indonesia berdasarkan hasil kebudayaan material. Jadi teman-teman semua nanti akan diberikan materi terkait pembabakan masa prasejarah atau praksara itu berdasarkan budaya materialnya. Yang kedua itu hasil analisis tentang perkembangan masyarakat praksara berdasarkan hasil budaya material. Jadi selain kita mengetahui, kita juga ikut menganalisis. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa sih hari ini? Tujuan pembelajaran pertama itu memahami konsep masyarakat praksara dan ciri-cirinya. Kita akan mengetahui hal itu semua hari ini. Yang kedua, menjelaskan perkembangan zaman praksara berdasarkan hasil kebudayaan material. Yang ketiga, menganalisis perkembangan budaya masyarakat praksara dari zaman batu hingga zaman logam. Yang keempat itu menjadikan hasil diskusi secara lisan dan tulis dengan sikap tanggung jawab dan kerjasama. Nah teman-teman, nanti kita bakal ada tim-timan kalau misalnya kita ngomongin kerjasama ya. Ya, teman-teman, kalau misalnya aku nih, kalau misalnya kita membahas mengenai praksara yang kemarin udah dijelasin ya, ada satu pertanyaan yang ibu mau pertanyakan. Nah, silakan. Ada yang mau bisa jawab? Apakah kalian tahu disebut dengan apa masa di mana manusia belum mengenai lisan? Ada yang tahu? Ya, silakan Putri. Untuk menjawab. Betul sekali. Ya, masa manusia belum mengenal tulisan disebut dengan nirleka, teman-teman. Kalau yang telah kita pelajari kemarin ya, teman-teman. Nirleka itu sendiri diambil dari dua kata, yakni nir berarti tempat dan leka berarti tulisan. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulin, nirleka itu masa tanpa tulisan atau zaman tanpa tulisan. Gitu. Ya, langsung aja. Di sini kita bakal membedah beberapa materi dan pengertian, terus ada zaman batu, zaman logam, sama teknik cetaknya. Nah, langsung saja ya. Sini praksara atau nirleka itu sama aja ya teman-teman. Dimana di praksara atau nirleka ini merupakan suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Dimana pra itu secara harfiah berarti seluruh dan aksara itu berarti tulisan. Bisa disimak ya teman-teman. Ya, langsung saja kita ke materi bagian pengertian. Di sini pengertian praksara atau nirleka yang tadi telah dijelaskan merupakan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, kalau misalnya kita bedah perkataannya secara harfiah, pra itu artinya seluruh dan aksara itu artinya tulisan. Jadi kita bisa simpulkan disambung tuh sebelum tulisan kan, kalau misalnya disambung. Jadi kita dapat simpulkan bahwa prasejarah itu atau praksara merupakan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, dimulainya masa praksara sendiri hingga kini belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan. Namun, satu hal yang pasti, masa praksara dimulai sejak manusia purba ada. Nah,
mulai ada di komuni. Berakhirnya zaman praaksara di setiap negara tidak sama, tergantung peradaban negara itu sendiri. Jadi setiap negara memiliki zaman praaksara itu berbeda-beda. Ada yang berakhirnya berangkat Masehi, negara ini berangkat Masehi, itu tidak sama sesuai dengan peradaban, tingkat peradaban dari suatu bangsa itu sendiri. Nah, masa berakhirnya zaman praaksara di Indonesia itu tuh diperkirakan pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, itu sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Nah, di Kerajaan Kutai itu ditemukan sebuah prasasti namanya Yupa. Nah, itu yang menandakan bahwasannya Indonesia sudah mengenal tulisan pada saat itu. Nah, berdasarkan hasil kebudayaannya, secara garis besar prasejarah atau zaman praaksara ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Nah, untuk zaman batu sampai zaman logam, ibu akan spill dikit aja ya mengenai zaman batu itu terdapat ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitik. Kemudian zaman logam itu ada zaman besi, zaman perunggu, dan tadi kita itu ada Sherif Kedue dan Bivalve. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar kelompok lagi, di mana kita akan bagi 3 kelompok untuk membahas bagian-bagian materi ini. Yang mungkin langsung aja kita berhitung ya untuk menentukan kelompoknya. Kita buat 3 kelompok, mulai dari sini boleh? Ya. Ya, udah. Nah, sekarang teman-teman silakan. Nah, yang bagian 1, 1, 2, 2, 3, 3. Langsung kita bentuk kelompoknya ya. Ya, silakan duduk sesuai dengan urutan namanya. Ya, udah cukup? Udah semuanya duduk? Udah rapi ya? Nah, sekarang Ibu akan memberikan penugasan ke kalian terkait materi hari ini, di mana di sini kan udah dibagi kelompok menjadi 3. Ini untuk materi-materi kalian harus mencari materi-materi yang Ibu berikan sebabnya. Jadi nanti ketika kalian sudah mencari, kalian harus membuat PowerPoint atau poster yang nantinya akan dipresentasikan. Materinya, kelompok 1 itu tema materinya mengenai zaman batu. Jadi nanti kalian jelasin zaman batu seperti apa, ada apa aja, dan jangan keluar dari sini tapi ya. Kemudian ada zaman logam, kelompok 2 zaman logam. Untuk kelompok 3 itu zaman teknik cetak, ya teknik cetak ya kelompok 3. Nanti jelasin seperti apa temuannya. Nanti untuk materinya bisa kalian cari di buku sama modul yang Ibu berikan. Nah, itu HP-nya boleh dikeluarkan dipakai untuk mengerjakan tugas ini. Kalian kerjakan selama 30 menit ya, 15 menit mencari materi, 15 menit kita presentasi. Iya, betul sekali. Dan langsung saja, ya, Ibu ada yang masih mau ditanyakan terkait penugasannya? Cukup? Ya, cukup. Kalau sudah cukup, silakan kalian mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Ya, Ibu akuin ya teman-teman. Misalnya ada yang kebingungan, kesulitan atau apa, silakan untuk bertanya. Langsung aja akan begini, ya langsung kan. Ya teman-teman, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, cepat ya. Ya, cukup ya teman-teman, di waktunya udah selesai. Udah selesai semuanya? Bikin tugasnya seperti apa kelompok 1? Aman ya? Aman, oke. Nanti untuk PPT-nya silakan kirimkan ke Ibu ya, link Canva atau PPT langsung silakan dari PDF atau apa. Kamu dulu bagaimana? Ya, sudah, ya langsung kirimkan ke Ibu ya. Kamu 3? Aman? Aman, ya udah. Langsung saja teman-teman, silakan kepada perwakilan kelompok seperti biasanya berbicara ya. Silakan untuk maju ke depan untuk menjelaskan materi satu-satu. Oh, karena ini kelompoknya banyak, jadi sepertinya yang mempresentasikan tidak perlu ke depan. Cukup di meja masing-masing, tapi berdiri ya. Dan teman-teman semuanya silakan mendengarkan. Ya silakan bisa dimulai dari kelompok 1. Udah siap? Atau kelompok mana nih yang udah siap nih? Oh, kelompok 1 udah siap. Silakan kelompok 1 kalau misalnya udah siap, langsung dimulai saja. Ya, tolong didengarkan, dicatat baik-baik, oke?
tepat sekali. Kelompok 1 menjelaskan mengenai zaman batu. Silakan kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Nah, iya betul sekali dijelaskan oleh kelompok 1, di mana zaman batu ini terdiri dari 4 zaman, yaitu ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum, zaman batu tua, di mana alat-alatnya masih kasar ya teman-teman, masih karena dia kan baru awal namanya juga. Paleo artinya tua, artinya zaman batu tua. Nah, barang-barang yang mereka gunakan itu masih cukup kasar. Bisa mungkin dilihat di sini ada contohnya ini ada peralatan yang digunakan oleh manusia pada masa Paleolitikum. Itu ada kapak genggam. Bisa teman-teman lihat kapak genggam masih belum halus ya teman-teman. Ini masih sangat kasar dan berada kayak batu pada umumnya aja, cuma kayak pakai gitu. Cuma dipecah-pecahin biar ada apa sih namanya? Kayak panah misalnya gitu. Di sini juga sama. Nah, penggunaannya juga tadi dijelaskan oleh kelompok 1 untuk meramu berburu ya. Nah, kalau kapak genggam itu yang kecil ini seperti alat seperti ini tuh digunakan untuk menguliti hewan-hewan. Tapi kalau misalnya kapak bebas itu untuk menanam tanaman ke tanah. Terus ini juga ada flex atau alat sepi, itu tuh untuk menguliti hewan buruan. Jadi hewan buruan mereka kan besar-besar ya, dan rata-rata tuh daging apa kulit itu tebal-tebal, jadi mengulitinya pakai hal tersebut. Karena kan pada saat itu belum ada pisau, ada gunting, dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan alat tradisional dari batu. Sini ada ditemukan juga lagi tulang berulang. Ini mereka juga gunakan untuk masak sama tanaman ya, cocok tanaman juga pada saat itu. Kemudian ada masa Mesolitikum, tadi udah dijelasin juga ada namanya Kejokan Moninger. Nah, Kejokan Moninger itu kayak ini teman-teman, aku nih Kejokan Moninger itu sama-sama karang yang menumpuk jutaan tahun lamanya, karena dia kena panas sinar matahari, kena hujan, angin, akhirnya karang-karang ini tuh menumpuk menjadi satu, akhirnya dia terbentuk gundukan. Bisa dilihat. Kemudian ada Abyssosauros, itu tuh buah-buah yang digunakan oleh mereka Nah, di Abyssosauros ini juga menarik ya teman-teman, di mana ditemukan lukisan-lukisan kayak bawah tanah, lukisan hewan gitu. Artinya mereka udah keren banget ya, bisa menggambar dan melukis di gua-gua seperti itu gitu. Kemudian ada juga nih Neolitikum. Nah, Neo artinya muda, jadi itu zaman batu muda. Alat-alatnya itu udah mulai bisa dibilang canggih lah ya, udah halus-halus, udah nggak kayak peribas, udah nggak kayak orang peribas lagi. Ini kok udah mereka apa istilahnya diapos gitu biar halus. Misalnya kayak kapak lonjong, ini juga buat bercocok tanam, kapak persegi sama kapak celak. Ini bisa dilihat ya, beda ya sama yang tadi. Terus kemudian ada Megalitikum, mega ini besar. Nah, ini jam-jam batu besar. Misalnya kita lihat bangunan yang ada pada masa Megalitikum tuh besar ya, benar seperti namanya juga. Contohnya ada meja untuk menguji atas moyang, dolmen untuk benar sesaji, terus ada bubur petik untuk sebagai perikanan air ya. Sudah berubah juga, satu bagus juga sama, seperti baru ini sama seperti. Nah, selanjutnya, silakan kalau untuk menjelaskan. Ya, berikan tepuk yang meriah dong buat kelompok 2. Ya, zaman logam itu terdiri dari 2 ya. Sebenarnya zaman logam itu di dunia tuh ada zaman logam, ada zaman besi sama zaman perunggu dan zaman tembaga. Tapi yang terjadi di Indonesia itu cuma 2 zaman, yaitu zaman besi sama zaman perunggu. Alasannya kenapa? Karena di Indonesia sudah ditemukan hasil-hasil kebudayaan untuk peralatan-peralatan yang terbuat dari tembaga seperti itu. Ya, ada termasuk yang dari besi. Di sini bisa kita lihat ya, ada mata kapak, ada mata pisau, mata pedang, mata cangkul yang masih ada sekarang. Terus zaman perunggu itu ada yang karat, corong, kemudian ada bejana perunggu. Nah, udah, kemudian masuk ke kelompok 3, silahkan untuk menjelaskan mengenai teknik cetaknya. Ya, silahkan. Ya, cukup. Baik teman-teman, tepuk tangan dong. Ya, kelompok 3 sudah cukup baik yang menjelaskan mengenai teknik dan cetak dari masa ini juga. Kita juga nggak mau ketinggalan ya, ini juga walaupun namanya manusia purba, tapi mereka punya kepintaran yang jauh lebih baik gitu ya. Mereka juga mengenal teknik cetak. Teknik cetak ini ada 2, teman-teman. Di sini ada Jennifer Gue sama di Parve. Ya benar, ada yang dijelaskan oleh kelompok 3 ya, Jennifer Gue itu di mana teknik cetak tuang, teknik cetak tuang yang ditemukan pertama kali di dunia ini. Mereka membuat semacam
lilin gitu sebagai bahan dasar X, kemudian didinginkan, terus dibentuk sesuai pola yang mereka inginkan. Kemudian dimasukkan logam-logam itu, terus didinginkan sampai dingin gitu. Dan jadilah patung-patung yang ada sekarang. Nah, Cirebon juga itu kayak gimana sih, dia menggunakan tanah liat ya. Ya, terus sekali, ya benar sekali tepat. Seperti itu ya teman-teman. Ya, selesai. Nah, materinya itu ya. Kita udah mempelajari materi hari ini. Coba dong tepuk tangan yang meriah untuk kita semua untuk hari ini. Keren banget anak ibu udah menjelaskan materi-materinya dengan sangat detail, sangat bagus, sangat rapi. Presentasinya juga ibu sangat amazing kalian teman-teman, bisa keren seperti itu public speaking-nya. Nanti kedepannya harus selalu dilatih ya biar bisa speaking atau ngomong di depan umum tuh gak malu-malu lagi. Sekarang kita belajar di ruang kelas dulu, nanti kita belajar ada di masyarakat seperti itu. Nah, kemudian ibu juga ada evaluasi bagi kalian semua untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Silakan untuk di-scan gunakan HP-nya ya. Ya, berapa soal? Ibu menyiapkan 20 soal untuk hari ini. Tenang kok PBB dan gak susah tenang teman-teman. Susah gak sih tapi? Kayaknya susah. Oh ya, coba di-scan dulu. Situ dikerjakan. Sudah? Ya silahkan mengerjakan teman-teman, good job. Ya, udah selesai? Sudah selesai semuanya. Ya, selamat yang telah mendapatkan peringkat pertama di game hari ini. Kalian semua tepuk tangan dong. Ya, keren banget ya. Nanti buat teman-teman peringkat 3 tadi, nanti bisa calling ibu ya ke ruang guru. Nanti ibu ada sesuatu hadiah buat kalian. Ya, mungkin ya itu aja sih untuk pertemuan hari ini. Di pertemuan hari ini ibu tidak akan memberikan tugas tambahan atau PR. Dikarenakan materi untuk acara ini udah selesai, teman-teman, kita nanti selanjutnya bisa melanjutkan ke materi yang berbeda. Terima ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Jaga kesehatan selalu ya, biar kita bisa tetap bertemu di kelas-kelas biasanya di sekolah ini gitu dengan keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melakukan aktivitas yang kita suka ya, kita senangi ya. Jangan sakit, kalau sakit itu gak enak teman-teman. Iya betul banget, ya benar. Mungkin itu aja, karena jadi senang juga udah memanggil. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.